Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Sasa Wirdaningsih dengan nomor pokok mahasiswa 6120025. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 dan tentunya saya tidak sendiri, saya ditemani dengan beberapa teman saya, diantaranya yaitu Salsabila Isnandia Tiara Ramadanti, Deira Septiani, dan Rifa Apriliani. Baik, kami di sini akan mempraktikkan komunikasi dan konseling antara bidan dan klien dengan tema anak balita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ya Bu, perkenalkan, saya bidan Salsabila ya. Kebetulan saya bidan yang bertugas di pagi hari ini di klinik Permata Hati ini ya Bu ya. Ini dengan Ibu Rita. Ibu Ritanya yang mana? Yang Saya ini, Bu. Oh, Ibu Iya. Rita. Terus ini siapanya? Saya mertuanya. Oh, mertuanya diantar ya Bu ya, berdua ya. Iya. Baik, ini saya panggilnya Ibu Rita saja ya. Iya Bu, Bu Rita aja. Ini Ibu Rita yang kemarin nelpon saya ya. Iya betul Bu, waktu Untuk kemarin sore. Ya, untuk konseling ya Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong, Ibu Rita ini tinggalnya di mana? Di Jalan Bojong Soang nomor 78 Bu. Oh, di bawah ya Bu ya, Bu. dekat ya Bu. Iya, betul. Baik, kalau begitu ada yang bisa saya bantu? Ada Bu. Ya, jadi Saya gimana? mau Iya, konseling katanya. konseling. Oh iya, Saya tuh mau konsultasi. konseling mengenai pengarahan agar tumbuh kembang anak saya tuh optimal gitu Bu. Begitu. Baik ya Bu ya. Ibu akan konseling kepada saya untuk bagaimana cara anaknya pertumbuhannya optimal ya Bu ya. Iya. Ngomong-ngomong, Ibu anaknya usianya berapa tahun Ibu? Usianya 1 1 tahun tahun, 6 6 bulan. Sudah 6 bulan. Iya, Gitu. 1 tahun setengah. Oh iya, jadi Iya. lagi gemes-gemesnya ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Oh, cucu Ibu laki-laki ya Bu Iya, Bu. ya. Iya. Lagi gemes-gemesnya, lagi liar-liarnya Iya, istilahnya ya iya. begitu. Kenapa kok anaknya nggak diajak? Kemana anaknya? Iya, Ya Bu, anaknya suka lagi ini sama ayahnya. ya terus juga Oh, suka dia rewel, terus iya, nggak betul. bertahan gitu Iya. Bu. Wajar ya Bu ya, anak mah suka rewel gitu. Iya. Iya. Jadi ini anak yang keberapa Ibu? Anak yang Anak pertama. yang pertama. Oh, jadi mungkin Ibu konseling Iya, agar tambah dapat lagi. pengarahan ya Bu ya. Iya, tambah Iya. lagi nih cucu saya yang pertama. Yang pertama laki-laki gitu. Oh, jadi Ibu mungkin cucunya ini cucu yang pertama atau cucu yang Laki-laki. gimana? Cucu Laki-laki pertama laki-laki. Iya, Oh, iya, gitu. Jadi kebanyakannya cucunya cewek ya Bu ya. Iya. Jadi ya, memang berbeda ya Bu ya. Iya. Cara pengarahannya laki-laki dan perempuan begitu. Iya, jadi anaknya Ibu sekarang sudah bisa apa saja Ibu? Udah bisa jalan ya Bu ya? Iya, bisa Udah bisa jalan. jalan, Terus suka niru-niruin. Iya gitu. Oh, udah bisa niru-niruin lagi ya. lucu-lucunya. Lagi gemes-gemesnya gitu, Bu. Iya, gemes Jadi banget. berarti perkembangannya berarti bagus ya Bu ya, sudah bisa menirukan ibunya. Iya, dia lagi Iya. masak gitu kan suka ditiruin. Ditiruin, gitu. iya, walaupun anak laki-laki juga berarti perkembangannya optimal dan baik, Iya. seperti itu. Iya Bu, lalu tapi saya tuh takut ya Bu ya, kalau misalkan anak saya tuh lagi main-mainan gitu. Oh, kenapa Ibu takut, kenapa? Soalnya kan suka dimutin, suka dimasukin. Oh, ke mulut. iya. Iya, takutnya banyak kuman ya. Ya, tapi kalau misalnya anaknya lagi bermain nih, ada yang ngawasin kan? Ada. Kadang saya, kadang iya, anak saya. ibunya ya. Tapi Iya. nggak selalu gitu Bu, apalagi Saya kan jarang di rumah, soalnya nggak tinggal bareng gitu. Oh, jadi Ibu main ya sambil ya, nengok cucunya Iya. ya? ya Begitu. terus saya juga kalau misalkan lagi masak, lagi Iya. beres-beres rumah kan jadi nggak intens gitu Bu ngawasinnya. Oh, begitu. Jadi tidak intens ya Bu Iya. ya. Tapi Ibu sebetulnya jangan khawatir ya Bu ya untuk tadi Ibu takutkan ada kuman ya. Nah, itu tidak perlu khawatir Ibu, karena kalau misalnya daya tahan tubuh anaknya baik, jadi anaknya tidak gampang terserang penyakit. Seperti itu Ibu. Terus Bu, kalau untuk membuat daya tahan tubuh si anak baik itu kayak gimana ya Bu?
Ya, sebaiknya ibu memberikan makanan pendamping yang bernutrisi. Ngomong-ngomong, ibu ini anaknya masih diberikan ASI? Iya Bu, masih. Ya, begitu ya, masih diberikan ASI, berarti bagus. Tapi ini harus perhatikan juga makanan pendamping ASI-nya ya Bu ya. Biasakan anaknya diberikan seperti nasi, makanan yang lembek-lembek ya Bu ya. Iya. Diberikan misalnya nih ya, sayur bayam atau sayuran-sayuran yang lainnya. Tapi harus diberikan juga, jangan lupa proteinnya ya, seperti ikan. Jangan lupa, nggak apa-apa ikan apa aja, misalnya ikan salmon atau daging ayam, dari telur, proteinnya dari tempe juga boleh, daging ayam, hati ayam juga. Ibu juga bisa memberikan makanan-makanan selingan ya Bu ya, seperti snacknya gitu. Ya, misalnya buah yang dipotong kecil-kecil, bubur kacang hijau, atau enggak biskuit-biskuit seperti itu Ibu. Oh gitu. Tapi anak saya tuh nggak suka makan sayur. Susah Susah, banget susah. ya disuruh Nah, makan sayur. Sebaiknya ibu berusaha ya Bu ya, agar anaknya bisa nih makan sayur. Harus bisa makan sayur dengan cara apa? Dengan cara memvariasikan makanannya Ibu ya. Memvariasikan sayurannya, seperti dibuat nugget atau enggak dibuat makanan yang bentuknya lucu-lucu, seperti bento kan sekarang lagi musim ya, yang dibentuk-bentuk, jadi anaknya teh gemes, jadi pengen makannya, jadi semangat gitu. Gitu. Ya Bu, tapi Bu, kenapa ya Bu ya? Saya teh masih ngasih ASI gitu. Padahal kan anak saya teh udah bisa makan gitu ya, udah lumayan besar juga. Kan Ya. pasti dapat gizi dari Makanan makanan yang lain, lain. iya gitu. Sebetulnya ya Bu ya, kita mempersembahkan makanan yang baik gizi pada anak itu sangat penting ya, sangat penting juga. Jadi tidak ada ruginya ibu memberikan ASI pada bayi ibu, pada anak ibu, seperti itu. Biar Ya. pertumbuhannya optimal. Iya, gitu biar ya. pertumbuhannya optimal dan baik, karena ASI itu kan sangat penting ya Bu ya, apalagi ASI eksklusif sebelumnya seperti itu. Tapi mungkin pemberian ASI jangan lebih dari 2 tahun ya Bu ya. Oh. Sebisanya mungkin kalau misalnya 2 tahun lepas ASI begitu ya Bu. Oh, begitu ya. Iya, jadi ibu juga bisa merangsang pertumbuhan anaknya seperti itu Ibu. Rangsangannya itu seperti apa ya Bu ya Nah, misalnya? rangsangannya seperti gerakan-gerakan yang sederhana ya Bu ya. Pekerjaan yang sederhana, misalnya ibu melatih anaknya untuk naik turun tangga, ya seperti itu. Kalau tidak, anaknya ini ibu diajarkan untuk adek misalnya bersihkan lagi ya mainannya yang bekas dia pakai, diberesin lagi mejanya seperti itu. Atau tidak, ibu juga bisa mulai mengajarkan anaknya menunjukkan bagian-bagian tubuh, misalnya ini namanya mata ya dek, ini namanya hidung, ini namanya mulut, seperti itu ya Bu. Ya seperti itu. Ibu juga bisa merangsang anaknya juga belajar berbicara gitu ya. Misalnya lewat nyanyian-nyanyian yang tipis-tipis saja. Sekarang kan banyak ya Bu ya. Kalau enggak, menceritakan dongeng seperti itu. Lalu mengajak anak untuk bercerita, misalnya adek hari ini gimana perasaannya, misalnya adek hari ini apa yang adek temui, seperti itu begitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya, apakah ibu sudah paham ya Bu apa yang saya jelaskan? Ya Bu, paham. Jadi bisakah ibu mengulang apa yang sudah saya jelaskan? Iya Bu, jadi kan ibu itu tadi bilang katanya harus memberi makanan atau minuman yang bergizi pada anak. Lalu juga bisa melatih anak dengan melakukan pekerjaan yang sederhana, misalnya beres-beres mainan yang sudah dipakai, lalu juga mencoret-coret di kertas gitu ya. Menyebutkan dan apa sih? Menunjukkan Menunjukkan itu hidung, bagian-bagian tubuh gitu. Nah, Kayak hidung, iya. mata, mulut gitu. Ya begitu ya Bu ya. Lalu perkembangan yang baik pada anak itu ditandai dengan kemampuan-kemampuan anak ya Bu ya, seiring pertumbuhan anak ya Bu ya, seperti itu. Oh begitu. Kemampuan-kemampuannya tuh apa aja ya Bu kalau boleh tahu? Ya, jadi ada 7 aspek ya Bu ya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak itu. Yang pertama gerakan kasar, yang kedua gerakan halus, lalu komunikasi aktif, komunikasi pasif, lalu kecerdasan anak, lalu cara
dia menolong dirinya sendiri, lalu cara dia bergaul seperti itu ya Bu ya. Tadi Ibu sudah paham apa yang saya jelaskan ya Bu ya, untuk pertumbuhan dan perkembangannya ya Bu ya, seperti itu. Jadi daya ingat Ibu tadi lumayan bagus ya Bu ya. Untuk pertumbuhan dan perkembangan anak ini, Ibu perlu memenuhi kebutuhan anak ya Bu ya, dari mulai pakaian, makanan, rasa aman, kasih sayang, seperti itu ya Bu ya. Dan juga perhatian Ibu ya, perhatian yang paling penting, karena kalau misalnya anak tidak dapat perhatian dan rasa aman atau kasih sayang, aspek yang tadi tidak terpenuhi ya Bu ya. Seperti makanan, anaknya tidak dapat perhatian, berarti artinya makanan anak juga tidak terperhatikan gitu ya Bu, seperti itu. Oh gitu ya Bu ya. Ya, akan saya praktekkan ya Bu ya ntar kalau di rumah. Baik, ya Ibu bagus ya. Kalau harus diperhatikan anaknya dan harus dipraktikkan apa yang tadi saya jelaskan ya Bu ya. Sudah jelaskan ya Bu ya? Ya, sudah Iya. jelas Bu. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya Iya, atas sama-sama. informasinya. Mungkin ntar minggu depan saya akan kesini lagi ya Nah, Bu. baik. Untuk Iya. waktu dan harinya mungkin Ibu bisa menelpon saya kembali ya Bu ya, untuk waktu. Ya, seperti itu. Kasih ya Bu, Bida. Ya. Informasinya sangat bermanfaat. Iya, Kami semoga mau bermanfaat. permisi dulu, mau Ya. kamu pamit dulu pulang kalau begitu ya. Iya. Terima Kasih kasih Bu. Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.